kita persiapkan hati, kita duduk yang sopan, manis, dan kita persiapkan juga Alkitab kita. Kita akan mulai kebaktian dengan membuka buku sekolah minggu dari nomor 26 hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat dalam minggu ini diambil dari Tita yang ke-9 dan maksudnya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui salahnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi ayat bulanan buat kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 10. Kita bersama-sama mengucapkannya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah
orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do, sol, do. Mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik sekalian, salam sehat untuk kita semuanya. Kita hari ini akan dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu, sekalipun itu melalui video streaming. Biarlah Tuhan, ibadah kami boleh jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami akan mendengar firman Tuhan. Engkau memberkati kami dalam menerima dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan buat kita adik-adik pada minggu ini, yaitu yang tertulis di kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang saya cintai, saya mau bertanya kepada kita. Apakah kamu pernah melakukan dosa, kesalahan dan pelanggaran dalam hidupmu? Tentu pasti pernah. Karena dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan hidup. Setiap hari mungkin kita melakukan dosa pelanggaran. Apa itu misalnya adik-adik? Contohnya, kita melawan orang tua, kita membuat orang lain, teman kita atau kawan kita menangis, atau kita mungkin mengambil milik orang lain, atau mungkin kita menjahati orang lain. Banyak sekali. Bisa mungkin kita tidak hitung setiap hari kita melakukan dosa dan melakukan hal yang jahat bagi orang lain. Kalau kita berdosa, apakah seharusnya yang kita lakukan? Apakah kita menganggap yang kita lakukan itu tidak berdosa? Kalau kita membuat orang lain menangis, teman-teman kita, mungkin kita bilang, oh itu bukan salah saya tidak berdosa. Atau membuat orang tua kita marah, lalu kita bilang, oh bukan salah saya, itu adalah salah orang tua saya. Kita menganggap bahwa itu tidak jadi masalah, bahwa itu tidak dosa. Kalau adik-adik berpikir seperti itu, makanya adik-adik sama dengan menipu diri sendiri, sekaligus membuat Tuhan seolah-olah berdusta. Dan itu tandanya adik-adik tidak hidup dalam firman Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata dalam nats ini, kalau kita berdosa, kalau kita bersalah, carilah Tuhan. Lebih baik akui kesalahanmu, akui dosamu. Jujurlah mengakui setiap perbuatan kesalahanmu. Itu lebih baik kita mengakui di hadapan Tuhan, lalu menyesalinya dan bertobat di hadapan Tuhan. Nah, ada orang, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia tidak mau mengakui dosanya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, akuilah di depan Tuhan segala dosamu. Ya. Jadi kalau dikatakan mengaku berarti bukan hanya di ucapan bibir saja mengatakan Tuhan ampuni aku, tetapi harus dengan hati sungguh-sungguh yang menyesal kepada Tuhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh menyesal kepada Tuhan, maka di lain waktu jangan lagi kita lakukan dosa yang sama. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita, Tuhan Yesus telah mati untuk dosa kita, menebus kita dari dosa kejahatan kita. Dan kita harus mengaku, karena hanya orang-orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan yang menerima kemurahan Tuhan, dan Tuhan akan mengampuninya. Itu sebabnya dikatakan di ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Nah, syaratnya kita harus mengakuinya. Kalau kita tidak mengakuinya, maka kita akan dihukum Tuhan. Maka kita tidak akan menerima pengampunan dan kemurahan. Karena itu adik-adik sekalian, jangan tutup-tutupi dosamu, datanglah kepadanya
dan terimalah kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan telah menerima firman-Mu. Kau mengajarkan kami anak-anak-Mu supaya kami, jika kami melakukan dosa, pelanggaran, kesalahan, supaya kami mengakuinya di hadapan Tuhan dan menyesalinya, dan kami bertobat, dan kami boleh Tuhan tidak melakukannya, mengulang kembali dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu, jadikan kami menjadi anak-anak pelaku firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama menutup ibadah kita pada minggu ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.